Saya seorang ahli farmasi dan kimia dengan mencapai gelar doktor S3 dari Universitas Marburg di Jerman. Saya datang Indonesia memang sekalian untuk produk saya yang beredar di Indonesia, dan juga hari ini saya mengambil kesempatan untuk menghadiri sidang ini karena saya mengikuti peristiwa racun cyanida ini sejak awal. Jadi saya selalu melihat kompas.com di Sydney dan mempelajari dengan seksama. Hal yang sangat mencurigakan adalah bahwa terdakwa ini sangat lihai sekali di dalam menyembunyikan perbuatan laknatnya itu. Kalau menurut teori saya, dan saya mengetahui tentang daya larut dari cyanida di dalam air serta pelepasan dari cyanida di dalam air, maka saya mengambil satu teori bahwa racun cyanida yang berupa serbuk itu disembunyikan di dalam sedotan yang akan dipergunakan oleh Mirna. Disembunyikannya di sedotan karena kalau dilihat daripada terdakwa menyembunyikan perbuatannya di belakang paper bag, maka akan terlalu lama apabila racun cyanida itu dibubuhi seperti kita memberikan gula ke dalam kopi. Jadi harus diaduk dulu. Jadi sudah dipersiapkan begitu seksama. Jadi selama mengikuti sidang tadi, saya juga melihat bahwa persiapan dari terdakwa ini sudah demikian teliti sampai dia membawa krim bioderma untuk menghilangkan gatal-gatal di kulit maupun gatal-gatal di tangannya. Terdakwa ini sangat lihai karena terdakwa ini mengetahui apabila cyanida dimasukkan pada suhu tinggi maka akan berubah langsung menjadi gas cyanida yang akan menyerang dirinya sendiri. Oleh karena itu dia menunggu sampai es kopi Vietnam itu menjadi dingin. Dan saya berpendapat bahwa serbuk racun cyanida itu disembunyikan di dalam sedotan, mungkin dipersiapkan di toilet Grand Indonesia atau mungkin di tempat lain. Kemudian sewaktu menyiapkan racun cyanida itu terkena tangannya dan juga terkena celananya. Oleh karena itu tangannya gatal-gatal dan serbuk-serbuk molekul cyanida itu menembus celananya sehingga pahanya menjadi gatal-gatal. Dan kemudian dia mempersiapkan begitu lihai sehingga dia mengeluarkan racun cyanida yang ada di dalam sedotan itu langsung dicemplungkan saja ke dalam es kopi Vietnam itu ketika ada dihalangi oleh paper bag. Kalau kita mengetahui akan kelarutan dari serbuk-serbuk di dalam air, maka akan nyata bahwa ketika sedotan yang mengandung serbuk cyanida itu dicemplungkan ke dalam es kopi Vietnam itu, maka yang akan keluar pertama-tama adalah yang di bagian bawah dari sedotan itu larut ke dalam kopi Vietnam yang sudah dingin itu. Yang bagian atasnya itu kemungkinan besar masih ada serbuk atau terjadi larutan yang sangat pekat. Ketika Mirna menyedotnya, maka Mirna menyedot larutan cyanida yang sangat pekat. Betul, tidak ada kesalahannya. Dan saya bisa membandingkan bahwa yang ada di larutan es kopi Vietnam yang dicoba oleh Hani, konsentrasinya tidak sepekat yang diminum oleh Mirna. Dan lagi pula berdasarkan apa yang saya ketahui, yang dicoba oleh Hani itu hanyalah satu tetes atau beberapa tetes, tidak disedot dengan sedotan. Jadi kunci dari ini adalah di dalam sedotan itu. Karena apabila mencemplungkan sedotan yang mengandung cyanida itu ke dalam es kopi Vietnam itu, terdakwa hanya membutuhkan waktu kurang dari 1 detik atau 1 detik saja dan tidak terlihat oleh CCTV. Ya, dosis seperti 0,2 itu pasti akan membunuh orang, bahkan yang lebih kecil dari itu bisa. Karena terjadi peruraian langsung di dalam tubuh manusia dan menghentikan penyerapan oksigen di dalam tubuh kita yang sangat kita butuhkan. Oksigen itu dibutuhkan oleh otak, oksigen itu dibutuhkan oleh seluruh tubuh. Dan itulah kekejaman dari racun cyanida ini. Ya, saya pernah pergi ke Cafe Olivier dengan teman saya dan saya mencoba memasukkan gula pasir ke dalam sedotan. Memasukkan gula pasir ke dalam sedotan dan terlihat bahwa ketika teman saya menyedot es kopi Vietnam dari sedotan itu rasanya sangat manis. Tapi kalau menghirup es kopi Vietnam itu dari larutan di gelas tidak semanis seperti dari dalam sedotan.